Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ayyama ma'bad. Hadratul Al-Fatih, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Bapak RW dan kalau muliakan wonten pangasanipun akhirnya kanifillah Bapak Haji Kalisnawati, Ibu Haja, Bapak semuanya yang tansah kalau muliakan wonten pangasanipun Grup Hadrah ingkang andalu punika saged sesarengan kula panjenengan memeriahkan acara peringatan Isra Mi'raj punika. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, muta'alimin muta'alimat, ngantukin wa ngantuat. Oten sing ngantuk Ibu? Bu, ngantuk niku mimba di sakinah. Ngantuk itu setengah saking ketenangan. Alhamdulillah. Pramila Bu nek wonten jajare jenengan niku kok ana sing ngantuk niku berarti saweg pikantuk karunianipun Gusti Allah. Pramila saking menika mboten sati senggol-senggol, mboten sati jawil-jawil, kersane ngantuk mengke ngantos tilem nek pun amblek tinggal bali ben kene dhewean ya Bu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kangkang, sedaya kemawon ingkang kalau tadi ini, alhamdulillah wa syukurillah bilih kula panjenengan dalu punika dipentakdirake kali Gusti Allah saged makempal wonten tempat ingkang sae dalam rangka ingkang sae dengan niat ingkang sae kanthi tujuan ingkang sae sesarengan kalih tiang-tiang ingkang sae. Mugi-mugi kumpule kesainan-kesainan punika leres-leres datul wasilah kula panjenengan pikantuk kamulyaning Allah, mulya dunya mulya akhirat. Allahumma amin. Kanthi semangate ngaji dalu punika muga-muga kula panjenengan tansah pikantuk keberkahanipun Allah. Muga diparingi berkah uripe, amin. Berkah keluargane, berkah anak putune, berkah rezekine, berkah penggaweane, sregep ngaji muga-muga dipun paringi tambah sae akhlake, dipun kabulaken sedaya donga-dongane, dipun paringi slamet donya akhirate. Amin Allahumma amin Allahumma. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, iki menawi kula tingali wajah-wajah panjenengan saking sebelah kanan kula matur menika ibu-ibu sedaya tim hadrah bapak-bapake iki kados-kados wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Amin. Kula kelingan kalih dawuhipun Rasulullah sing termaktub teng kitab Duratun Nasihin. Riwayat menika nyebutaken innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin hisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam menjadi 8 kelompok.
Minha arba'uli ahlil jannah, 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma. 4 ibu, pinten bu? Sekawan. Keranten niki pun jam 09.00 jumlahe wonten sekawan. Kira-kira kula sampeake sedaya napa kali mawon terus kali minjeng undang meneh? Kabeh nggih. Ibu ingkang kula mulyakaken, kula ngadeg angsal bu. Izin bu. Bismillah. Bapak izin nggih. Pak Maria izin. Ini aku banget. Ibu bapak yang kula mulyakaken, tanda-tanda ciri-ciri ahli surga itu kemudian Nabi yang pertama adalah wajhun nabihun, wajah yang sungai, wajah yang bersenyum. Alhamdulillah. Jadi kalau sawah mau ibu-ibu saya itu senyum semuanya. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau itu terserah haji, senyumnya ibu-ibu ini, mesumnya ibu-ibu ini, sunirnya ibu-ibu ini, senang ngaji apa karena banyak jajan ya? Dua-duanya alhamdulillah. Jenengan sini ikhlas? Alhamdulillah. Tondo-tondo ngaji boten ikhlas hubungan iki. Nek jenengan pakai kundur, terus jenengan ngobrol kaya koncone, Mbak Ayu, aku iki jane ora makan, tapi jane nak karo Pak Erwin. Aku tanda-tandane boten ikhlas. Lho kok boten semangat kok pripun, Bu? Soalnya ini soal jujur, boleh jujur saja. Pak ini Habib senal, tapi ada jenengan ikhlas kalau kali satu hadis yang menyampaikan Rasulullah kepada Abu Dhar, ya Abadar, walaita dua ta'ala ayatan min kitabillah. Wahai Abu Dhar, jika kamu pergi menuntut ilmu pada seluruh ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya khairum min anfusiyyan mi'ata rakaatin, lebih baik daripada lakoni sholat sunat 100 rakaat. Ini alhamdulillah. Jangan pas belajar satu ayat dulu. Pak Wali kan 2006 itu nek disolati mendelo mawon, tapi mripate motor itu kemawon lho. Dipanggil itu begini saja, tapi matanya motor itu namanya ikan asin. Ini kemawon. Bu, begitu deh asin. Ibu, jenengan pernah sholat sunat 100 rakaat? Dan pernah ya? Tapi belajar satu ayat minimal ini lebih baik daripada melakoni sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. 100 rakaat kan masih belum aja, tapi rakaat 23 lagi ya. Itu namun 23 dengan mikir itu dengan kata-kata Rasulullah. Pemerintah ini makhluk bermasuk dengan apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin. Ibu-ibu manusia buri sudah. Pakai dan rasa-rasaan. Aku tiru kau paima. Oke, belok kanan bola saat ini ekses bersama bawaan papan. Dan ibu baca, wong kosong ibu senajan makan. Namanya kok bola saat ini ekses gelas bawaan papan itu jadi dulu. Ini senajan boleh tahu kan itu terawih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah jauh melih. Walau kedua alama bazan minal ilmi. Jika kamu pergi mencari ilmu,
amal baik itu langsung saged dilakoni utawi dereng saged dilaksanaken pahalanya adalah khairum min anfusolia al-barokatin luwih apik tinimbang sholat sunat 1000 rakaat. Jadi mau ukuran ikhlas kan aslinya siap-siap sholat tahajud bengi sholat tahajud jangan itu udah rokaat oke mari pada rokaat tapi dengan ikhlas haji kita menurut iman dalam berikut ganjaranipun luwih oke tinimbang lakoni sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Makanya saya katakan haji kuwe gede ganjarane haji kuwe gede ganjarane tinimbang sholat sunat 1000 rakaat tinimbang sholat sunat 1000 rakaat. Rasulullah dawuh raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yang kami tertinggi, ibu-ibunya jangan sekali-kali tinggalkan qobliyah subuh. Pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia seisi. Dengan sholat subuh di awal qobliyah subuh itu jenah dari yang subuh. Karena tengah dunia masih biasa-biasa, nanti di surga akan menjadi orang yang kaya luar biasa. Alhamdulillah. Paminan keriman berikut walaupun keriman. Umpamanya bapak-bapak kadang-kadang manusiawi di sini kadang-kadang kesel tani sehari lebih tani sangi terbit itu kan jam lebih bagi umum setengah menit tetap sholat qobliyah subuh. Pokoknya kalau masih ada waktu bisa sholat sunat 2 rakaat tambah subuh melakukan sholat sunat qobliyah subuh. Yang penting terimanya bukan disengaja. Tapi kalau terimanya disengaja itu ada mampu terima. Dengan sare sakinah banget terus ada subuh mireng rumu ada subuh tapi jangan sedikit masih yang terbiasa kripin ajeng taki kok kesehatan buatan ajeng taki kok ada subuh terus dengan
subuh. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Iwa bandeng, iwa bandeng, iwa iwahiu cacahe papa percuma ayu nek ora sholat. Allahumma sholli wa sallim iwa teri percuma tampan kalau malas ngaji. Sama-sama Allahumma sholli wa sallim jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh. Gimana bangga? Kali bu, setuju ibu? Bu, masih semangat? Ini pesan ekstra, jadi ngomong ekstra bilang. Ini dengan pesan semangat. Kalau tadi padilah kasih sinari. Dalam kita tadi mobil itu ada hadis panjang. Yang intinya setiap hari Allah menyuruh malaikat itu untuk mencari majelis-majelis zikir, suruh mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah ketemu itu dilakukan majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian Allah mendikau, wahai malaikat, saksikanlah diriku kepada kalian semuanya, kepada orang-orang yang hadir di pengajian itu. Qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni mereka semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ghafartu itu kalau bahasanya dibaca itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu pekerjaan yang menunjukkan masa lalu. Ghafartu lahum itu kalimat pasif, saya telah mengampuni mereka. Nah, dalam hadis ini diterangkan didahului qad. Allah menyatakan qad ghafartu lahum. Qad itu jika masuk ke dalam fi'il madhi, Bapak, ini menunjukkan litakid untuk penegasan yang artinya sungguh-sungguh saya telah mengampuni mereka, ahli-ahli pengajian. Alhamdulillah. Bu, jenengan dosanya kakak apa sedih? Pernah itu
dosa. Ibadah mengenai dosa. Bapak-bapak, kalau kali ini saya pernah dosa. Ini kalau kali ini dosa. Waktu itu usia saya 40 tahun. Ketika 40 tahun belum ada genangan. Saya itu begini, dalam 1 tahun itu jumlahnya 365 hari. Saya katakan 40 karena waktu itu 60 tahun. Ketemunya haji 14.600 hari. Jadi saya berpikir, saya yang sudah 40 tahun, karena ibu-ibu bapak-bapak yang usianya sudah 40 tahun, itu berarti besar kenalan dunia ibu sampun 14.600 hari. Itu menjadi berarti kita mau saya berpikir, andai kata dalam 1 hari saya melakukan dosa 1 saja, andai kata dalam sehari saya melakukan kejahatan 1 saja, berarti dosa saya yang 40 tahun lalu itu sudah berjumlah 14.600 dosa. Ini Masya Allah. Padahal dosa itu kan bermasalah angka-angka, benar oke? Akan masalah besar kecil tergantung apa yang kita maksiatkan. Dengan siapa kita bermaksiat. Tetapi dengan akhirnya kita ke pengajian, dosa-dosa kita diampuni semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak, kawan saya ini begini. Begitu banyak dosa aku lakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada izin Pak. Kita kembali ke studio, tadi masuk. Ini mohon maaf saya mengajari sendiri karena setelah dari Masjidul Iman saya itu besok pagi ngisi di Sungai Kebun. Jadi nanti saya nggak pulang lagi ke Jalan Lima lagi, saya langsung sama PKSP pergi di Sungai Kebun. Sabtunya ke Kerinci. Jadi tak suruh ngantari, karena kita senang banget keluar pikiran konten. Ibu bapak kalau ya. Jadi mohon maaf, saya membawa tamu yang tadi sudah maksudnya kayak gitu banget. Ibu bapak yang kalau muliakan bisa kita berjalan, tapi di negaranya lagi insya Allah dengan terus beliau. Umat di Allah nanti kok siapa saja yang duduk di majelis ilmu sampai selesai, kemudian dia pulang ke rumah dan waktu duduk di majelis ilmu dia mempunyai dosa sebesar gunung di mana daerah sini seperti gunung Kerinci dosanya itu. Kalau dia pulang dari majelis ilmu sebelum tangannya menyentuh gagang hidungnya Pak, dosa-dosanya yang sebesar kemudian itu sudah diampuni semuanya. Alhamdulillah. Tapi kita harus banyak istighfar. Kita istighfar sama-sama ya. Astagfirullah.
sungguh mempesona. Betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astagfirullah Rabbana ya, astagfirullah minal khotaya, astagfirullah semua Nabi berkaitan kalau melihatkan Ramil sentuh kedua yang tadi kan jangan tinggalkan suatu dia subuh. Jika mengetahui kelompok yang ada pengajian terpotong lalu bermodal kudur. Ini siapapun yang memberi tausiah dari dekat atau dari jauh pun kenal atau dereng kalau pengajian mangkat karantina pertama dosa-dosa kita diampuni semuanya. Alhamdulillah. Jika ngaji ini sebagai wujud syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begini, nikmatnya bisa Allah kami sangat. Ibu, dikalipun para ulama, nikmat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nikmat Allah ini kan dikut namanya dikut namanya tabul bala. Tabul bala. Ini kan pertama nikmat Allah yang disebut jalbul manfaat. Apa arti nikmat Allah jalbul bala itu? Yaitu karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan cara kita dihindarkan dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Ibu yang memuliakan, beberapa waktu yang lalu saya ke Agam yang kebanjiran di Sumatera Barat itu 3 hari saya di sana. Tokoh-tokoh sana di sana bapak air itu sampai 20 meter. Jadi memang seperti laut tenggelam semua rumah-rumah. Kemudian batu-batu besar lebih besar daripada terbuat dari bumi bukit langsung menumbur semuanya. Menumbur ya pokoknya rumah-rumah dan semuanya. Terus setelah dari Agam saya ke Tanah Datar. Tanah Datar itu kalau kita ke bumi tinggi kan kelewati Danau Singara. Nah saya yang kena musibah yang Danau Singara ini sebelah. Jadi ada bukit kayak ini di jalan, di rumah, di Danau Singara. Ini baru satu longsor langsung mengenai rumah itu langsung nyemplung ke Danau Singara. Itu luar biasa, Masya Allah. Nah hari ini kita hidup di hujan jauh dari meletus, jauh dari banjir, jauh dari tanah longsor. Ini namanya kita diberi nikmat tabul bala. Alhamdulillah. Ibu-ibu tinggal memiliki mesin betul sepeda motor untuk hari itu untuk tes nikmat. Ini nikmat tabul bala. Dengan somel atau bumbu betul sepeda motor dalam insulon sampai ini dengan insulon ini kok bodoh Jawa itu sih menyelamatkan siapa? Allah. Itu namanya nikmat tabul. Dengan kebun tujuh pulau dengan kaki pulau yang kaki dengan umat pulau yang empat pulau yang lain itu sebenarnya nikmat tabul bala. Alhamdulillah. Jadi nikmat itu lebih unik ya Bu. Jangan kan ketinggi berbahagia itu lebih nikmat itu masih padang, es teh, beli gorengan 5.000
hari ke-6 filmnya nikmat. Padahal bukan nikmat sebenarnya Jalbul Balad. Nah, yang kedua adalah nikmat jalbul manfaat. Nikmat jalbul manfaat itu merupakan nikmat itu Gusti Allah, karunia itu Gusti Allah, ingkang dipunparinake dhateng kula panjenengan yang sesuai dengan keinginan kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Kayane awak sehat, keluarga sakinah, bisa ngaji, nikmat jalbul manfaat. Paham Ibu? Bu, jenengan pernah ngubah-ubah panen itu gambar itu bukan? Pernah ya? Terus jenengan pas ngubah-ubah itu pernah nemu duit tempakan itu berapa? Pernah? Pernah. Ibarat itu betul. Baru jenengan pernah jenengan kali ya? Itu namanya nikmat jalbul manfaat. Maka ini harus banyak-banyak misalkan alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Haji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Nanti judulnya kalau minumnya habis selesai Bu. Nanti kalau minumnya habis selesai. Ibu tambah lagi ya. Cek lagi gitu ya. Ibu bapak yang kalau muliakan, kita membahas Isra Mi'raj. Alon-alon Ibu nggih, kersane kita paham. Ayat atau surat yang menerangkan Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Sebenarnya banyak Ibu ayat-ayat yang diawali dengan tasbih. Di dalam Al-Quran itu ada 7 ayat yang diawali dengan tasbih. Nah, ayat-ayat atau surat-surat yang diawali dengan tasbih itu dinamakan surat Al-Musabbihat. Kenapa Bu? Surat Al-Musabbihat. Napa mawon? Pertama surat Al-Isra diawali dengan kata tasbih subhan. Ada lagi yang kedua surat Al-Hadid diawali dengan sabbahalillahi. Nomor 3 surat Al-Hasr diawali dengan sabbahalillahi. Nomor 4 surat As-Saff diawali dengan sabbahalillahi. Nomor 5 surat Al-Jum'ah yang diawali dengan yusabbihu lillahi. Nomor 6 surat At-Taghabun diawali dengan yusabbihu lillahi. Nomor 7 surat
Al-A'la diawali dengan apa Ibu? Sabbihis ma rabbikal a'la. Ada 7 surat yang diawali dengan tasbih, dinamakan dengan surat Al-Musabbihat. Ibu bapak yang saya muliakan, ini biar kita tahu kenapa diawali dengan tasbih. Karena Allah ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa. Contoh dalam surat Al-Hadid, kenapa diawali dengan Subhanallah? Kenapa surat Al-Hadid itu diawali dengan tasbih? Karena surat Al-Hadid Allah menceritakan telah menurunkan besi. Bu, besi itu awal ciptaannya bukan dari unsur bumi. Kalau kita bicara fisika, di bumi zaman dulu Bapak nggak ada besinya. Kemudian Allah ciptakan, Allah turunkan dari langit. Jutaan tahun yang lalu Ibu, itu Allah benturkan planet, angkat planet itu sehingga tumbuh besi. Dan besi ini merupakan awal peradaban manusia. Dengan adanya besi kita punya pisau, kita punya golok, kita punya kayak gini, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, kita punya pesawat, kita punya kapal. Ini karena ada besi. Kita bisa kokoh, itu kan ada besinya di bawahnya. Ini di dalamnya. Jadi saya ketika megang saya ingat besi di dalamnya kokoh, tapi tidak nampak. Betul. Kalau kita persatuan ini kokoh, tidak boleh menonjolkan diri, walaupun perannya dalam masyarakat kokoh luar biasa. Seperti besi kan. Dan biasanya Ibu, kalau yang sering menonjolkan diri itu apa namanya Ibu? Apa namanya Ibu? Ada yang sering menonjolkan diri. Namanya andaiin. Harus dioperasi itu maksud saya itu. Nah kita nggak boleh seperti andaiin, pokoknya dimanapun di organisasi, di rumah tangga, di masyarakat kita harus berperan semaksimal mungkin, tapi tidak boleh menonjolkan diri. Nanti ada yang menonjolkan diri, ada ibu menonjolkan diri seperti ini. Assalamualaikum Ibu andaiin. Takutnya kayak gitu ya. Nah ibu yang saya muliakan, besi luar biasa, dimunculkan besi, dihidupkan besi. Sama dengan Isra Mi'raj. Ini kejadian luar biasa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad belum pernah kejadian yang sedahsyat daripada Isra Mi'raj. Dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat juga tidak akan pernah ada lagi Isra Mi'raj atau kejadian setara dengan Isra Mi'raj. Makanya diawali dengan tasbih Subhanallah. Paham Ibu? Nah, sekarang apa artinya tasbih? Nah ini kajiannya agak serius. Tasbih itu Bu, berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbiha, yang artinya menjauh. Jadi artinya itu menjauh. Tasbih itu menjauh, bergelincir, bergerak cepat, menjauh dari dasarnya itu tasbih. Makanya kalau dalam bahasa Arab berenang itu artinya sibah. Bahasa Arab yang berenang itu apa Bu? Sibah. Itu berasal dari kata sabah, karena berenang itu menjauh dari dasarnya. Tapi pahami kalau kita bilang subhanallah artinya itu maha suci Allah, kok tidak menjauh Allah gitu. Maksudnya itu begini dia apa? Maksudnya ketika kita baca tasbih, kita itu harus menjauhkan pikiran kita dari sifat-sifat negatif yang menempel atau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu maha suci Allah dari sifat-sifat negatif. Itu maksudnya dulu. Ini yang kalau dengan kan ketemu langsung sudah jadi subhanallah maha suci Allah. Akan-akannya seperti itu. Paham Ibu? Paham Ibu? Ketika kita baca tasbih Ibu, itu kita tidak boleh berpikir, tidak boleh beranggapan, tidak boleh berasumsi negatif sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus terus. Ibu
sering ya baca tasbih, tapi kalau bersama bersyukur terus. Tapi betul-betul ini alhamdulillah. Kalau kasih contohnya itu, bu, bapak-bapak juga, bapak juga. Kalau pagi hari dengan sarapan, badan sehat, sarapan, minum teh, minum mil, terus untuk seragam, lanjut kebun, punya pisau, beres, terus bujuk-bujuk krimis, bujuk-bujuk udang, kan biasanya itu. Kalau ibu kecewa dan belum bertasbih, walaupun ibu ribuan kata mengatakan kalau kecewa belum bertasbih. Nah ini beratnya ini. Kalau kita mungkin gampang, apalagi dengan bilangnya ini sudah pakai baju mau beres, siap-siap bersarapan barang, kamu dan itu jangan mengenai ya Allah, jangan perasaan. Musuh orangnya mari berkutan cicilan kesehatan ya Allah, misalnya tambahin itu tambah tasbih lagi. Jadi mulai hari ini kan tujuan Islam itu bukan disebut sholat ya bu, tetapi linuriyah min ayatina untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha besar, tidak boleh kita syukur sedikit pun, dan kalau sesuatu terjadi pada diri kita pasti terbaik untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak boleh syukur lagi, setuju? Ini kita olahraga satu. Ibu kayaknya ini luar biasa. Sepulang dari sini saya tidak ngeluh lagi. Apapun yang terjadi pada diri kita 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah tertulis. Saya akan ketemu dengan haji. Saya akan berdiri di sini bersama saudara-saudara di jalan sebelah ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Makanya Rasulullah itu ibu, kalau beliau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, Rasulullah mengatakan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau Rasulullah SAW menjumpai sesuatu yang beliau tidak sukai, Rasulullah tidak sukai, Rasulullah menyampaikan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kejadian. Alhamdulillah. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Bahkan Rasulullah menyampaikan Bapak Abdul doa Alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Itu pasti terbaik. Bosan cerita masih mau dengar? Ceritanya ini tentang puasa. Ada seorang tukang beca. Tukang beca itu bukan beca motor, becanya pakai sepeda roda. Dia itu kalau kerja di ibu saking capeknya nafasnya sampai ibu. Macam beca itu sehari kalau kami dapat 100.000 tuh. Kalau pas sedang sepi 60.000, kadang-kadang 40.000. Itu becanya itu. Waktu itu hari Kamis. Hari Kamis ibunya bilang, Pak, anak kita Sari yang sudah kuliah di luar kota itu minta kiriman 1,5 juta. Hari Senin harus sudah ada karena untuk UTS, untuk bayar ujian tengah semester. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Kalau nanti biasanya berapa ratus? 300. Soalnya mikir, aku 3 hari 300. Saking mikirnya, akhirnya bapaknya ngejok dan masuk angin. Ketika bapaknya masuk angin, ibu itu susu. Bapaknya goblok banget. Ini saya dalam duit ini Pak, 1 kali dengan kita terus diskon di masa ini tambah masuk angin baru goblok dengan badan kok. Itu ibu yang katanya. Dengan izin Allah Bapak, malam Jumat itu jadinya kami sebenarnya malam Jumat dia nggak yasinan, hari Jumatnya nggak sholat Jumat, malam Sabtunya juga nggak ke masjid. Ini jamaah masjid. Malam Ahadnya belum ke
Bersak-sakan gitu ya. Umpal-umpalan. Utamanya siapa tahu pas nggak berita dari pulau dari kopi kan roti dan terus itu tema kita sepakat ngomong tapi satu-satu nggak boleh lama-lama pulang akhirnya disepakati pertama masuk assalamualaikum waalaikumsalam terus mendekati Pak Tuan yang sakit Pak jangan ini jadi sakit dia ngomongnya iya nahnya berapa sekali kan terus saya ini mudah-mudahan perserumpaan dan di sini sedikit dia ngasih 100.000 dikasih dibatasi di tepinya jadi diberi hamnya berapa sekali dalamnya 100.000 biasanya hamnya berapa sekali dapatnya 100 itu kalau mendesain itu dan lagi assalamualaikum salam bapak sakit apa apakah sudah ke dokter ya sudah ya dokter sembuh besok kapan lagi ya pak ini ada sedikit 100.000 lagi akhirnya 2 kali sampai dikasih ditanya sampai jam 10:30 akhirnya sudah selesai semoga pulang semuanya amplopnya berserakan banyak banget istrinya bilang pak ini amplopnya banyak banget saya rapikan ya dia nggak apa-apa dirapikan terus istrinya bilang begini pak amplopnya itu kalau rapikan boleh itu sekali ya pak kita ibu sesuatu itu boleh itu sekalian gitu aku gini tuh dibuka masya Allah ibunya kaget bapaknya kaget ibunya jual ini bapak surplus pak ini 2 juta gitu untungnya berapa 1,5 juta 2 juta bapaknya langsung nangis 2 juta akhirnya bapaknya bilang telepon saya kita kirim lewat ini dalam nomor ini pak ini gampang minta apa dia paling belum tidur akhirnya dinyata dari kebiasaan telepon saat kalau kirim rekening ini tak transfer 1.500.000 untuk TS terus hari ini bu dari bapak awalnya belum nonton kok bapak sekarang udah punya uang gitu ibunya bilang apa bu ibunya bilang gini oh untuk bapak ngomong sekali oh untuk bapak ngomong padahal tadi bilangnya apa bu ngomong bapak kalau Tuhan saya makanya kita nggak boleh sumber sedikit pun Allah SWT hanya dikasih pasangnya sebentar masuk proyek dapatnya 2 juta alhamdulillah ini kuasa Allah SWT yang harus kita yakini betul bu di awal waktu Allah menyampaikan kita yang akan jadi penghuni surga itu adalah wajahnya keluar senyum. Kenapa keluar senyum itu akan dimasukkan ke surga dan menjadi ahli surga? Karena tidak ada yang bisa tersenyum kalau hatinya tidak bersyukur. Betul. Kenapa bisa tersenyum, bisa berseri-seri? Karena ada hati yang bersyukur. Di balik senyumnya kita semua ada hati yang menerima, ada hati yang sabar. Ini bu. Ada kisah namanya Ibnu Hanbal. Itu bu, Ibnu Hanbal itu kelana Joko waktu itu wajahnya paling elek sak kampung. Dilarang kesana Gusti Allah, takdirnya itu istrinya cantik banget. Dia istrinya cantik banget, pokoknya cantik luar biasa kayak dari Korea. Saking sebenarnya itu hal itu menutupi bujuni mau bujuni ke masa diluki ditentake bujuni ke kemauan ditentake bujuni jauh ditentake sampai istrinya itu bilang gini Mas Haton jenengan iki kok sih aku kan bujuni sini ngabung berdiri kok menutupi terus sing makan ini komentar itu aku bersyukur banget dengan saya Gusti Allah alhamdulillah aku aja yang jodohkan, ditakdirkan punya jodoh cantik seperti ini, saya bersyukur banget dengan saya Insya Allah. Bujuni itu bapak
dengan tersenyum ikhlas dia mengatakan begini, Mas Haton, besok kita akan masuk surga bersama-sama. Kok tahu kan kalau kita masuk surga bersama-sama? Karena wajahnya jelek kayak gitu bersyukur punya istri cantik seperti saya. Sementara saya yang cantik jelek kayak gini, sabar berbicara semuanya. Ini syukur dan sabar menyebabkan kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Nenek baru syukur bu apapun profesinya nggak ada. Bisa kasih contoh satu. Dulu ada kisah. Itu seorang suami istri kerjanya di sawah. Dia lewat jalan kehujanan. Kalau di sini seperti di pasir bagi ada sawah nanam padi. Dia nggak punya sepeda motor, nggak punya ontel, juga nggak punya. Dia jalan kaki kehujanan. Suaminya yang di roti terus sesuai hujan. Dia berjalan di rumah sawah itu dengan tangan bergandengan kehujanan. Awalnya biasa-biasa saja. Awalnya tidak ada mengeluh. Kemudian setelah ada sesuatu di jalan raya ujung pemakan sawah kan jalan raya itu ada suami istri berhujanan tapi dia pakai motor. Nah istrinya itu baru ngomong gini, Mas, alangkah bahagianya ya kalau kita punya motor. Alangkah bahagianya ya bapak ibu yang pakai motor dengan istrinya. Dia memang berhujanan seperti kita, tapi dia bisa lebih cepat. Nggak kayak kita lama banget kayak gitu. Terus yang pakai motor itu suami istri boncengan di lahan itu tiba-tiba disalib kali mobil pick up. Jadi pakai disalib kali mobil pick up. Awalnya sudah biasa tapi istrinya di boncengan itu ngomongnya lagi. Masalah bahagianya yang ada di mobil pick up itu dia nggak berhujanan. Kita memang pakai sepeda tapi kita berhujanan nanti kita nggak pakai makan bisa-bisa kita masuk angin. Alangkah bahagianya yang di mobil pick up. Nah yang di mobil pick up itu ada suami yang sedang nyetir, istrinya di sampingnya. Tiba-tiba disalib sama mobil Mercy. Mobil Mercy-nya nyalip. Ketika disalib istrinya bilang gini, Mas, alangkah bahagianya yang punya mobil Mercy. Yang ada di dalam mobil Mercy, mobilnya bagus, ada AC-nya, ada musik-musiknya, dan seperti mobil kita. Kadang-kadang kita pakai sekali di bengkel 3 bulan. Tapi juga sering soal. Alangkah bahagianya yang ada di mobil Mercy. Nah, ibunya saya muliakan. Yang di mobil Mercy, ketika jalan itu ternyata dia sendirian, nggak dengan istri, nggak dengan keluarga. Dia melihat orang yang tadi berjalan kehujanan di pemakan sawah. Kayaknya bu. Nah, ketika dia melihat orang itu, dia bilang gini, ya Allah, alangkah bahagianya dua petani suami istri yang berjalan di pemakan sawah itu. Dia kehujanan, tapi bergandengan tangan dan mesra. Sementara saya dengan istri itu jarang sekali ketemu. Saya harus mengisi bisnis di luar kota. Istri saya kerja di perusahaan. Berangkat pagi pulang malam, anak-anak besar dengan pembantu untuk berdiskusi, ngobrol, sharing yang keluarga harus janjian terlebih dahulu. Alangkah bahagianya orang yang jalan di pemakan sawah. Nah saya tanya bu, kira-kira di antara mereka siapa yang paling bahagia? Yang jalan di pemakan sawah, yang pakai motor, yang pakai mobil pick-up, ada yang pakai Mercy? Jawabannya ibu, semuanya tidak ada yang bahagia. Ngomong kafe, mereka terus semua. Mereka tidak menikmati karunia yang kau berikan kepada dirinya, tapi mereka melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Dalam pembahasan tampaknya, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa?
sepat dicampur kemangi 10 ras berapa pancen wis bengi Allah 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 sakit oke ikan sepat dicampur kemangi 10 kurang seberapa pancen wis bengi Allah 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 godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung sholatullah salamullah ala selendang kok rada suwe iki wedan kok durung entek. Punten iki jawabane mboten Allah. Jenengan ra mudeng. Jawabane entekake wae ngono lho, Bu. Nggih, baleni nggih. Ana selendang kok rada suwe iki wedan kok durung entek. Ana dokar ditumpaki wong sepuh ikilah segar kok isih utuh. Ono tandake darane gerakan ya baca kok. Iwakmu jahir nang tengah kali timbangmu badir tak kowo kali. Iwakmu jahir nang tengah kali timbangmu badir tak kowo bali. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ana sepur dawa gerbonge sadurunge kondur jolali tungane. Allah Allah lagi sakniki Allah Allah. Sekali berker lawuhe muga slamet donya akhirate. Sekali berker lawuhe muga slamet donya akhirate. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.